Soku Shinbutsu adalah cara memumifikasi diri yang dilakukan oleh biarawan Jepang. Bagi mereka, mumifikasi dianggap sebagai jalan menuju keabadian. Praktek ini pertama kali dilakukan oleh seorang kepala biara bernama Kukai di kompleks kuil Gunung Koya, prefektur Wakayama. Kukai adalah seorang pendiri sekte Buddha yang bernama Shingon. Diketahui, dalam kurun waktu 1000 tahun sejak Kukai pertama kali mempelopori proses mumifikasi diri, ratusan biksu juga telah mencoba untuk melakukan proses serupa. Mereka mengubah tubuh mereka menjadi mumi saat mereka masih hidup agar menjadi Soku Shinbutsu atau Buddha hidup. Tapi, dari sekian banyak biksu yang melakukan proses mumifikasi diri, hanya ada sekitar 2 lusin biksu yang diketahui berhasil. Mumi-mumi biksu ini tersebar di seluruh utara Jepang di sekitar prefektur Yamagata. Proses mumifikasi ini memang cukup rumit. Ada 3 tahap untuk melakukannya, di mana tiap tahap masing-masing akan berlangsung selama 1000 hari. Dan biksu yang menjalani proses ini harus dipastikan tetap hidup sampai menjadi mumi. Sang biksu akan memasuki tahap pertama begitu ia memutuskan untuk melakukan mumifikasi diri. Ia akan mengubah pola makannya. Para biksu tidak boleh makan apapun selain kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga buah beri-berian. Diet ketat ini juga dikombinasikan dengan kegiatan fisik yang sangat ketat. Selama 1000 hari pertama ini, para biksu akan kehilangan lemak tubuhnya dengan cepat. Mumifikasi membutuhkan tubuh dengan kondisi kering. Semakin kering, semakin bagus. Kehilangan lemak tubuhnya ini adalah langkah pertama dalam perjuangannya melawan pembusukan tubuh setelah kematian. Setelah memasuki tahap kedua, untuk 1000 hari berikutnya, biksu hanya akan memakan kulit kayu dan akar dalam jumlah yang semakin dikurangi, dan aktivitas fisiknya diganti dengan meditasi selama berjam-jam. Akibatnya, para biksu tersebut akan kehilangan lebih banyak lemak dan otot tubuhnya. Diet ketat yang dijalani oleh biksu tersebut dimaksudkan untuk membunuh makhluk dekomposer yang ada di dalam tubuhnya. Pada hari terakhir tahap kedua, para biksu akan menambahkan proses lain di dalam diet ekstrimnya. Sebelum menjalani tahap ketiga atau tahap terakhir untuk menjadi Soku Shinbutsu, para biksu akan meminum teh yang terbuat dari getah pohon urusi. Getah pohon ini biasanya digunakan sebagai bernis untuk mangkuk atau perabot lainnya. Dan diketahui, getah pohon urusi ini sangat beracun. Setelah mereka meminum tehnya, para biksu akan terus muntah, berkeringat, dan buang air besar. Proses ini bertujuan untuk mengeringkan tubuh biksu dan menciptakan kondisi ideal untuk mumi. Selain itu, racun pohon urusi yang mengendap di tubuh biksu tersebut akan membunuh belatung dan serangga yang mungkin akan menyerang tubuhnya setelah ia meninggal nanti. Racun ini juga berfungsi sebagai pengawet. Setelah menjalani 2000 hari puasa yang menyiksa, meditasi, dan meminum racun, biksu tersebut dianggap sudah siap untuk meninggalkan alam dunia ini. Tahap kedua dari Soku Shinbutsu diakhiri saat biksu itu masuk ke dalam makam batu. Ketika sang biksu merasakan tiba waktunya meninggal, dia akan mencari sebuah tempat untuk mengurung dirinya. Tempat tersebut seperti kuburan dan biasanya terletak di ruang bawah tanah dengan ukuran yang sangat kecil. Dinding dan langit-langitnya sangat sempit, sehingga biksu itu tidak dapat berdiri atau bahkan berbalik. Biksu tersebut hanya bisa duduk dalam posisi lotus atau dalam posisi duduk seperti sedang meditasi. Setelah sang biksu masuk ke dalam makam batu dan duduk dalam posisi lotus, para pengikut atau asistennya akan menutup makam tersebut. Setelah itu, sang biksu akan bersemedi dan tidak akan bergerak lagi. Makam tersebut hanya diberi sebuah bambu kecil yang menghubungkannya dengan dunia luar. Hal ini bertujuan untuk memberi udara kepada biksu.
sang biksu juga dibekali dengan sebuah lonceng kecil. Setiap hari, biksu tersebut akan membunyikan lonceng kecilnya untuk memberi tanda pada orang di luar bahwa ia masih hidup. Ketika orang di luar tidak lagi mendengar suara lonceng dari dalam makam, maka mereka akan menarik bambu kecil di makamnya dan menyegel makam tersebut untuk 1000 hari ke depan. Setelah makam tersebut disegel, para biarawan lain akan membacakan bait suci selama 1000 hari ke depan. Begitu mencapai 1000 hari, makam tersebut kemudian dibuka untuk melihat apakah mumifikasi sang biksu berhasil. Jika mumifikasi itu berhasil, maka sang biksu akan dinaikkan statusnya menjadi Buddha. Tubuhnya akan dikeluarkan dari makam dan ditaruh di dalam kuil untuk disembah dan dipuja sebagai Sokushinbutsu atau Buddha hidup. Biksu tersebut akan dikagumi dan dirawat. Bahkan pakaiannya akan diganti setiap beberapa tahun sekali agar ia selalu terlihat bagus. Orang-orang yang menganut keyakinan eskatologis percaya bahwa di masa yang akan datang, ketika akhir zaman tiba, para Sokushinbutsu akan bangun dan membantu umat manusia. Kukai adalah biksu pertama di Jepang yang berhasil menjadi Sokushinbutsu. Pada waktu makam Kukai dibuka, dia terlihat seperti sedang tertidur dan kulitnya tidak berubah. Rambutnya juga terlihat sehat dan kuat. Karena prosesnya yang berat, banyak biksu yang menyerah di tengah jalan. Bahkan jika mereka melanjutkan prosesi itu, masih ada kemungkinan besar bahwa tubuh mereka tidak menjadi mumi. Tubuh biksu yang membusuk di dalam makam dan tidak berhasil menjadi mumi akan dimakamkan kembali setelah proses eksorsisme dilakukan dan diberikan penghormatan karena ketabahan hatinya, tetapi tidak disembah. Mumifikasi diri sudah dilakukan sejak abad ke-11 hingga abad ke-19. Namun pada tahun 1877, Kaisar Meiji Mutsuhito memutuskan untuk menghentikan proses bunuh diri tersebut. Undang-undang baru pun dikeluarkan yang isinya melarang pembukaan makam biksu yang telah mencoba melakukan Sokushinbutsu. Pada saat undang-undang dikeluarkan, ada seorang biksu yang bernama Tetsuryukai yang telah hampir selesai menjalani tahap kedua dari proses Sokushinbutsu. Hukum yang diberlakukan itu membuat semua usahanya menjadi ilegal. Tetapi, dia tetap melanjutkan prosesnya dan disegel di makamnya pada tahun 1878. Setelah 1000 hari berlalu, para pengikutnya mulai resah. Mereka ingin membuka makamnya untuk melihat apakah Tetsuryukai telah menjadi Sokushinbutsu. Tapi, mereka takut mendapat hukuman dari Kaisar Meiji. Akhirnya pada suatu malam, mereka menyelinap ke makamnya dan menemukan bahwa Tetsuryukai telah berubah menjadi mumi. Mereka pun ingin menampilkan tubuh Buddha tersebut di kuil. Dan untuk menghindari hukuman dari Kaisar Meiji, para pengikut Tetsuryukai pun akhirnya mengubah tanggal kematiannya menjadi tahun 1862, yaitu 15 tahun sebelum hukum Mutsuhito diberlakukan. Sampai saat ini, tubuh Tetsuryukai masih diabadikan di kuil Nangaku, Shizuoka, Jepang. Orang terakhir yang menjadikan dirinya Sokushinbutsu setelah pemberlakuan Undang-Undang Mutsuhito adalah Biksu Bukai. Ia meninggal pada tahun 1903 dan berhasil menjadi mumi, meski pada zamannya ia dianggap gila. Jenazahnya tetap tak tersentuh sampai pada awal tahun 1960-an. Ketika itu, para peneliti universitas akhirnya mulai memeriksanya. Mereka hanya ingin memastikan sosok tersebut berada dalam kondisi yang terawat dengan sangat baik. Kini Sokushinbutsu memang tinggal nama, tapi hal tersebut tak pernah menyurutkan antusiasme orang-orang, terutama para turis. Mereka datang berduyun-duyun ke kuil untuk melihat Sokushinbutsu. Sekian dulu cerita saya kali ini. Jangan lupa di subscribe untuk cerita-cerita seru lainnya. Terima kasih.